Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saudara-saudara, ketika kita menjalani hari-hari kita belakangan ini, tentu kita merasa menghadapi banyak sekali tantangan yang menguji kasih kita, entah kepada Tuhan ataupun sesama. Hari ini kita akan membahas sebuah topik bagaimana motivasi itu menggerakkan seseorang untuk mengasihi lebih jauh. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Mengasihi Lebih Sungguh sebanyak 2 kali. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kita akan nyanyikan sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk dijalani. Saat ini kami mau mengawali seluruh keberadaan hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menegur dan mengingatkan kami, boleh meneguhkan kami tentang bagaimana kami harus mengasihi sesama kami terlebih Tuhan di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 14, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal 14, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya kita dalam keseharian seringkali mengungkapkan pertanyaan, dan akan selalu ada orang-orang yang menjawab terserah, ya, atau akan menjawab biasa aja. Misalnya, mau makan apa? Terserah. Makan bakso ya? Jangan bakso juga dong. Mau makan apa? Terserah, begitu ya. Atau enggak, kenapa kamu suka sama dia? Alasannya apa? Ya biasa aja. Gimana rasa masakannya? Ya biasa aja, dan seterusnya. Saudara, orang-orang yang menjawab terserah atau biasa saja akan banyak kita jumpai di dalam keseharian kita.
Bisa saja karena memang benar-benar terserah atau memang benar-benar biasa saja, tetapi pertanyaan ini menjadi sesuatu yang menarik karena bisa saja jawaban itu diberikan karena seseorang tidak menggali lebih jauh apa alasan atau motivasi yang diberikan dari jawaban tersebut. Jangan-jangan orang kurang menggali apa yang mendasari ia melakukan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak heran kalau misalnya ada banyak orang yang kenyataannya tersesat di dalam keseharian. Ada banyak orang yang tidak lagi kenal, bahkan kehilangan dirinya. Menggali motivasi atau alasan di balik seluruh tindakan kita ini menjadi proses yang penting di dalam pengenalan dan penajaman diri kita. Ya, kadang-kadang orang seringkali terlalu biasa, terlalu sering tanpa tahu lagi mengapa itu dilakukan, membuat dirinya tidak lagi paham kenapa ya saya melakukan itu. Dan orang dalam kadar tertentu, saudara, bisa saja kehilangan dirinya karena tidak mengenal lagi, terlalu biasa dilakukan sampai tidak menyadari ada apa di balik hal-hal tersebut. Oleh karena itu, menggali motivasi atau alasan di balik seluruh tindakan kita ini menjadi prinsip yang penting, tetapi juga menjadi prinsip yang di saat bersamaan berlaku ketika kita melakukan yang disebut sebagai perbuatan baik, atau misalnya kita menolong atau melakukan sesuatu yang positif. Saudara, perbuatan baik itu bisa saja didasarkan pada banyak hal, ya. Saya sering ketemu sama orang yang ketika saya tanya kenapa ingin berbuat baik, kenapa ingin menolong, ada orang-orang yang dengan jelas mengatakan saya mau berbuat baik karena saya senang melihat orang lain menjadi senang. Saya tidak mau orang lain menjadi kecewa. Ya, gak enak lah, masa saya gak nolong atau saya gak melakukan sesuatu dan seterusnya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati. Mengapa kita melakukan sesuatu? Kalau karena alasannya agar orang lain senang, gak enak gitu ya, takut orang lain marah, maka sudah jelas, saudara, bahwa di balik perbuatan baik yang dilakukan ada motivasi yang tersimpan. Apa itu? Bisa jadi itu menjadi sebuah ketakutan, bisa jadi itu menjadi keterpaksaan, bisa jadi ya kalau agar orang lain senang gitu ya. Jadi kalau orang lain senang, saya jadi senang. Jadi sebenarnya saya melakukan perbuatan baik pada akhirnya bisa saja untuk menjawab ego diri kita sendiri. Rasa tidak enak, rasa takut, rasa senang, semua itu bisa jadi menjadi hal yang paling mendasari kita ketika berbuat baik. Atau saudara, misalnya tuh ya, ada orang yang senang berbagi, tapi kok kalau nggak dibales, atau kalau orang ternyata berbuat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, menjadi marah, ya. Tetapi kita akan mengungkit, wah kan saya sudah berbagi. Maka kita harus pertanyakan, jangan-jangan orang itu berbagi atau melakukan perbuatan baik karena ingin mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, karena ingin dipuaskan egonya. Hati-hati saudara, karena bisa jadi perbuatan baik kita ini dibungkus dengan baik di luarnya, tetapi pada dasarnya tidak lebih dari pemuasan ego diri kita sendiri. Oleh karena itu menjadi penting mengapa, apa yang menjadi alasan kita menguji itu semua ketika kita melakukan sesuatu. Firman Tuhan pada hari ini, saudara, menjadi pengingat bagi kita apabila kita mau mengadakan perjamuan baik siang atau malam gitu ya saudara, jangan mengundang sahabat, saudara atau kaum keluarga, apalagi tetangga-tetangga yang kaya. Ya, ini bukan larangan dalam tanda kutip, bukan imbauan yang bisa kita artikan secara harfiah. Ya, karena ada makna yang menarik yang terkandung di dalam perikop kita pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kalau kita memang mau melakukan sesuatu,
Kalau kita memang mau memberi, maka lakukan dan berikanlah itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Orang-orang yang memang ada di dalam keadaan butuh untuk ditolong. Orang-orang yang memang paling tepat untuk kita jadikan sasaran dalam memberi dan mengasihi. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengasihi atau melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Karena di sini ada dasar yang paling jelas yang mau dikatakan bahwa ketika kita melakukan itu untuk orang-orang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang pada dasarnya benar-benar berkekurangan, saudara, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa membalas dalam tanda kutip kebaikan kita secara materi, atau mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan demikian, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ketika mau melakukan sesuatu, ketika kita mau melakukan perbuatan baik, jangan pernah didasarkan pada motivasi atau alasan untuk mendapatkan balik. Entah itu untuk menjawab ego kita, memuaskan keinginan kita, apalagi untuk mendapatkan apa yang jadi maunya kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perbuatan baik itu haruslah didasarkan pada kasih yang benar-benar tulus, kasih yang tidak pernah mengharapkan kembali. Dan ini praktik yang kalau kita lakukan dalam keseharian, saudara, susahnya minta ampun. Oleh karena itu, dalam salah satu tafsiran, Barclay mengatakan kalau akan lebih baik bagi seseorang yang menolong tidak tahu siapa yang ditolong, dan bagi seseorang yang ditolong tidak tahu siapa yang menolong, supaya pamrih itu tidak mendapatkan ruang untuk bertumbuh. Artinya memang melakukan sesuatu lepas saja, tanpa mengharapkan kembali. Dan di sini menarik karena dikatakan di ayat yang ke-14, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Nah, saudara, kalau melakukan perbuatan baik, apakah kita mengharap balas? Lantas kenapa firman Tuhan pada hari ini mengatakan kita akan mendapatkan balasnya? Ini menjadi sesuatu yang patut kita cermati, saudara. Ketika kita mengatakan, membaca di bagian sini mendapatkan balasan, itu berarti ada dua makna. Di dalam makna yang baik, saudara, itu memang akan dibalas, akan dikembalikan. Tetapi dalam makna yang agak negatif, seseorang itu akan mendapat balasan atau akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, saudara, kita mesti mencermati bagian ini secara lengkap, bahwa kita akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi dapat balasan sini, saudara, pada kebangkitan orang benar ini bukan berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi. Oh, kalau saya ngasih, kalau misalnya sekarang saudara, kan kita masuk ke bulan puasa, kita bersyukur bulan ini boleh berjalan dan harapannya ada hal-hal baik yang juga terjadi, Seringkali kalau orang lebaran kan kasihnya sate, nanti dikirim balik lagi, saudara, dapat lagi makanan. Bukan dalam konteks istilahnya kalau saya kasih kamu A, maka saya akan dapat balasan A kalau bisa minimal, tapi kalau bisa lebih gede lagi. Bukan dalam arti itu, saudara. Bukan dalam arti sesuatu yang sifatnya itu materi, bahkan bukan berarti dibalas saat itu, karena hak untuk membalas atau memberi itu semua didasarkan pada kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu, dalam perikop kita ketika dikatakan akan mendapatkan balasan, maka seseorang itu akan mendapatkan upahnya nanti pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tuhan memang memperhitungkan, saudara, apa yang kita lakukan. Tetapi jangan pernah melakukan sesuatu untuk diperhitungkan. Tuhan pasti akan memperhitungkan, tetapi jangan pernah melakukan sesuatu untuk diperhitungkan. Entah itu untuk dianggap, untuk dilihat, ataupun untuk hal-hal lainnya. Lakukanlah sesuatu, lakukanlah perbuatan kasih, perbuatan baik itu, saudara, yang didasarkan pada kerinduan yang datang dari hati.
Oleh karena itu sikap orang beriman itu menjadi jelas. Ketika melakukan sesuatu itu karena kita sudah lebih dahulu merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu kita mau membagikannya. Kita akan mendapatkan balasnya nanti, saudara, ya, pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan balas itu bisa berarti dalam makna yang baik atau bisa juga dalam makna yang negatif. Itu tergantung apa yang kita lakukan. Nah, saudara, ketika kita menghayati perbuatan kasih, mari kembali mempertanyakan semua hal yang kita lakukan. Ya, kenapa saya mau menolong? Kenapa saya harus menolong? Kenapa saya mau membantu? Ya, kenapa saya harus marah kalau dia cuekin saya? Kenapa saya harus kecewa kalau saya disakiti? Kenapa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu, saudara, akan menolong kita dengan baik untuk kembali menguji apa yang jadi motivasi kita melakukan sesuatu. Mari sama-sama belajar tulus, ya. Dalam satu kesempatan, saudara, saya pernah menyapa seseorang, gitu ya. Saya pernah menyapa seseorang, halo, selamat pagi. Orangnya lewat aja, saudara, kayak nggak lihat ya, padahal saya udah segini gitu ya, kayak nggak lihat. Atau biasanya orang sering kali pura-pura telepon, ya halo, ya ya gitu ya. Ketika kita dalam melakukan perbuatan yang baik atau benar tidak mendapatkan apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi sesuatu yang memang kita harapkan, saudara, maka tetaplah kerjakan kebaikan dan perbuatan benar itu dengan setia. Karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita mendasarkannya pada kasih kepada Tuhan dan menyatakannya dalam kasih kepada sesama. Biarlah itu menjadi pengingat bagi kita bahwa memang kalaupun kita melakukan perbuatan baik, karena memang itu yang menjadi tanggung jawab beriman kita. Kalau saya dicuekin, saudara, yang saya lakukan nggak disapa, ya udah nggak apa-apa. Besok tinggal saya sapa lagi, besok tinggal saya sapa lagi, besok tinggal saya sapa lagi, dan begitu seterusnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang menyadari betul apa yang ada di balik semua perbuatan kita. Dan marilah kita dengan tulus, saya harap menemukan bahwa perbuatan itu didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Kiranya kita semua ditolong. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah ketika kami melakukan perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan yang menyatakan kasih, maka itu boleh menjadi perbuatan-perbuatan yang teruji, karena kami kembali mempertanyakan itu semua dan mengembalikan motivasi itu di dalam kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah kami memiliki kebesaran hati ketika kami tidak mendapatkan hal baik sebagai gantinya, ketika kami tidak melulu mendapatkan hal yang menyenangkan di dalam melakukan hal tersebut, tetapi kami yakin dan percaya ini adalah bagian dari persembahan hidup kami untuk Tuhan. Oleh karena itu, apa yang menjadi respons orang lain tidak akan pernah mempengaruhi apa yang menjadi tanggung jawab beriman kami. Kalaupun kami harus mengasihi dalam situasi yang berat, kami akan tetap melakukannya. Kalaupun kasih kami diuji, kami akan melihat itu di dalam kacamata iman kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami semua untuk bisa mengasihi dengan tulus tanpa mengharapkan kembali. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami semua. Sertai kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami, seluruh perjalanan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dan menopang kami. Kalaupun kami memiliki permasalahan tertentu dengan orang-orang lain, tolong kami juga untuk bisa dengan hati yang damai menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.